Assalamualaikum teman-teman Soli dan Solihah. Apa kabar semuanya? Senang banget nih kita bisa ketemu lagi. Hari ini kita mau jalan-jalan ke masa lalu, lewat cerita-cerita super keren yang ada di dalam Al-Quran. Percaya deh, isinya itu penuh pahlawan-pahlawan hebat. Coba. Aku mau tanya nih. Kalau ngomongin pahlawan, siapa sih yang langsung muncul di kepala kamu? Mungkin superhero yang bisa terbang? Atau pahlawan nasional yang gagah berani? Atau jangan-jangan karakter di game favoritmu? Hebat-hebat semua kan? Eits, tapi tahu nggak sih, ada loh pahlawan-pahlawan yang jauh lebih hebat lagi. Dan ceritanya ada di dalam Al-Quran. Kekuatan super mereka bukan dari jaring laba-laba atau baju besi, tapi dari iman mereka yang super kuat kepada Allah. Yuk kita kenalan sama mereka. Oke, kita mulai dengan kisah pertama yang paling terkenal. Ini dia, kisah Nabi Musa alaihi salam melawan Fir'aun. Wah, ini cerita tentang keberanian level maksimal dalam menghadapi penguasa yang sangat-sangat jahat. Siap? Coba lihat deh, beda banget kan keduanya? Di satu sisi kita punya Nabi Musa, utusan Allah yang baik hati dan pemberani. Terus di sisi lain ada Firaun. Wih, dia itu raja yang super kaya, super berkuasa, tapi super sombong dan kejam juga, bagaikan langit dan bumi. Bisa bayangin nggak gimana tegangnya? Nabi Musa datang langsung ke hadapan Fir'aun yang ditakuti semua orang. Terus, dengan penuh keyakinan beliau bilang, "Sembahlah Allah, satu-satunya Tuhan, dan bebaskan kaumku." Wah, itu butuh keberanian yang luar biasa loh. Nah, sebelum kita lanjut, ada satu kata keren nih, hikmah. Apaan tuh hikmah? Gampangnya hikmah itu kayak pesan rahasia atau pelajaran super penting yang tersembunyi di dalam sebuah cerita. Harta karunnya gitu deh. Jadi, harta karun dari kisah Nabi Musa ini adalah jangan pernah takut untuk membela yang benar. Misalnya, berani jujur ke ayah bunda kalau kita berbuat salah, atau bantuin teman yang diganggu. Kenapa? Karena ingat, Allah itu selalu ada di pihak orang-orang yang baik dan benar. Wih, seru ya kisah tadi. Sekarang kita lanjut ke cerita yang gak kalah keren, malah ajaib banget. Ini tentang Ashabul Kahfi, alias para pemuda penghuni gua. Kisah ini nunjukin kalau pertolongan Allah itu bisa datang dengan cara yang super ajaib. Jadi ceritanya gini teman-teman, dulu itu ada beberapa pemuda yang imannya kuat banget. Masalahnya, raja di negeri mereka itu jahat, nyuruh semua orang menyembah patung. Nah, para pemuda ini nggak mau dong. Akhirnya, buat menjaga iman mereka, mereka kabur dan sembunyi di sebuah gua sambil terus berdoa minta tolong sama Allah. Dan disinilah keajaiban terjadi. Dengan kuasa Allah, mereka dibuat tertidur pulas di gua itu selama, berapa coba tebak? 309 tahun. Wow, lama banget kan? Itu lebih lama dari umur kakek, nenek, buyut kita loh. Inilah cara Allah melindungi mereka sampai keadaan di luar jadi aman lagi. Keren banget ya. Jadi hikmah dari cerita ini tuh dalam banget. Intinya adalah kita harus selalu yakin seyakin-yakinnya sama pertolongan Allah. Kadang-kadang bantuannya itu datang dengan cara yang kita nggak pernah duga sama sekali. Pokoknya jangan pernah ragu ya. Oke, dari dua kisah pahlawan tadi, sekarang kita lihat cerita yang sedikit beda. Ini bukan tentang kepahlawanan, tapi tentang seseorang yang jadi pelajaran berharga buat kita semua. Namanya Korun. Kisahnya ini adalah tentang bahaya sifat sombong. Jadi, si Karun ini, wah kayaknya minta ampun. Hartanya itu melimpah ruah. Emas, perak, numpuk di mana-mana. Saking banyaknya, kunci-kunci dari gudang hartanya aja itu harus diangkat sama sekumpulan orang kuat. Kebayang nggak tuh sebanyak apa hartanya? Tapi sayangnya, kekayaan itu bikin dia lupa diri. Dia jadi sombong banget. Dia lupa kalau semua itu datangnya dari Allah. Dia malah bilang dengan angkuhnya, "Halah, semua ini kan kudapatkan karena aku pinter dan hebat." Waduh. Dan apa yang terjadi karena kesombongannya, Allah langsung kasih hukuman teman-teman. Tiba-tiba boom, tanahnya terbelah terus menelan Korun dan semua hartanya. Habis lenyap seketika. Ngeri ya? Pelajaran dari sini jelas banget ya. Apapun yang kita punya, mau itu mainan baru, nilai bagus, atau jago menggambar, itu semua adalah pemberian dari Allah. Jadi kuncinya apa? Selalu bilang alhamdulillah dan jangan pernah sombong.
Jadi, dari 3 cerita tadi, kita jadi tahu kan kalau Al-Quran itu bukan cuma buku cerita biasa. Isinya itu penuh dengan petunjuk supaya kita semua bisa jadi pahlawan-pahlawan kecil di kehidupan kita sehari-hari. Yuk, kita ingat-ingat lagi pelajaran kita hari ini. Dari Nabi Musa, kita belajar jadi pemberani untuk membela kebenaran. Dari Ashabul Kahfi, kita belajar untuk selalu yakin pada pertolongan Allah. Dan dari Qorun, kita belajar untuk selalu bersyukur dan rendah hati. 3 kunci super buat jadi anak hebat. Nah, sekarang giliran kamu. Dari 3 pelajaran hebat tadi, berani, yakin, atau bersyukur, mana nih yang mau kamu coba lakukan hari ini? Ingat ya, jadi pahlawan itu dimulai dari hal-hal kecil kok. Oke deh, segitu dulu cerita kita kali ini. Terima kasih banyak ya sudah menyimak. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.